video pembelajaran kali ini, kami akan menayangkan video yang membahas tentang situs peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah situs kuburan Belanda. Tak hanya bangsa Jepang yang meninggalkan jejak saat menjajah di kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjajah Belanda juga banyak meninggalkan berbagai jejak yang menarik ditelusuri sembari menikmati keindahan panorama Teluk Kupang. Bila teman-teman tertarik menelusuri jejak lengkap penjajah Belanda saat berada di kota Kupang, cobalah datang ke situs kuburan Belanda di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Di kompleks ini, teman-teman akan menjumpai pemakaman tua yang dipenuhi nisan bernama dan berbahasa Belanda. Penjajah Belanda mulai menguburkan para tentara yang gugur bertempur dengan pejuang Indonesia sejak abad 18 hingga abad ke-19. Pekuburan yang tak jauh dari kompleks benteng Fort Concordia yang saat ini menjadi asrama batalion TNI Angkatan Darat 743 Kupang. Di kompleks ini, teman-teman akan menjumpai pemakaman tua yang dipenuhi nisan bernama dan berbahasa Belanda. Penjajah Belanda mulai menguburkan para tentara yang gugur bertempur dengan pejuang Indonesia sejak abad ke-18 hingga abad ke-19. Meski telah bercampur dengan kuburan dari era modern, kompleks kuburan Belanda menawarkan pemandangan yang bisa membawa teman-teman menerawang ke masa lampau. Tak hanya itu, bila sore hari tiba, teman-teman dapat menikmati panorama indah Teluk Kupang sembari menunggu matahari terbenam. Kuburan tentara Belanda yang dikebumikan rata-rata ditandai dengan pembangunan tugu. Di setiap tugu atau monumen, teman-teman dapat menyaksikan nama, tahun kelahiran, dan tahun kematian tentara yang dikuburkan. Sayangnya, meski menjadi situs bersejarah, kuburan Belanda di Nunhila dibiarkan tak terawat. Pohon dan rerumputan dibiarkan tumbuh bebas sehingga banyak menutup kuburan para tentara Belanda tersebut. Teman-teman, di sini kami sudah mewawancarai salah satu narasumber untuk menjelaskan secara detail tentang bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang situs kuburan Belanda tersebut. Nah, di sesi wawancara kali ini kami mengundang salah satu narasumber yakni selaku kepala ketua RT. Kepada Bapak RT kami persilahkan. Itu para Bapak silakan perkenalkan nama dulu. Baik, nama saya Kris Jami, Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Nunhila. Pada kesempatan kali ini kami ingin bertanya kepada Bapak tentang situasi dan kondisi di pekuburan Belanda ini. Halo Bu. Ini seakan bertanya tentang bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang situs pemakaman Belanda. Tanggapan masyarakat mengenai situs kuburan Belanda sebenarnya sangat baik. Tapi kami juga punya beberapa kendala di dalam perawatan, karena di dalam perawatan ini tidak ada biaya, tidak ada orang yang mau membiayai, makanya kelihatannya kuburan Belanda ini terbengkalai. Tidak ada, jadi kelihatannya biaya seperti sekarang ini tidak terawat, karena memang tidak ada dana. Masyarakat juga kan kalau mau pasti di mana-mana tidak ada orang yang bekerja gratis, toh ini ada perhatian lah. Cuma kendalanya kita tidak dapat menghubungi sumber mana yang harus kita hubungi untuk dapat mungkinnya membantu dana atau apa. Itu yang kendala kami di situ, masyarakat di situ. Nah, habis itu bagaimana, apakah pihak dari kepala lurah atau komunitas setempat, apakah mereka juga bersosialisasi untuk membiayai, apakah mereka juga ikut melihat situasi pemakaman Belanda saat ini? Nah, kalau kami perhatikan mulai kami observasi kemarin, nah seperti yang Bapak bilang tadi, kondisinya itu tidak terawat. Nah, bagaimana? Apakah pemerintah kemarin itu datang ke sini melihat atau melakukan penelitian terhadap kuburan ini, sehingga apakah mereka juga, bagaimana tanggapan mereka tentang kuburan ini, Pak?
mungkin Bapak ada mendengar juga atau melihat mereka datang ke sini? Jadi baru-baru sekitar bulan September ada juga dari Balai Konservasi dari Bali dan Universitas Indonesia datang penelitian di sini mengenai situs Belanda ini. Dan orang juga sudah berjanji mau mau ekspos ini secara besar-besaran karena khusus buat perkumpulan orang Belanda yang ada di Indonesia. Dan di situ katanya nanti kita akan mereka datang, mereka akan kembali lagi, dan itu mereka akan bantu dana mungkin untuk biaya perawatan ini. Kalau untuk dari pemerintah sih mungkin tidak ada lah. Kalau bilang jujur saja tidak ada. Karena kita sudah usul ini untuk pembangunan pagar saja, pagar kuburan saja. Apalagi sudah masuk situs itu tidak pernah dijawab oleh pemerintah. Iya, sudah saat ini. Kita akan bertanya tentang apa alasan dan komentar dari masyarakat tentang penggabungan kedua makam tersebut. Maksudnya pemakaman lokal dengan situs sejarah ini, Bapak. Iya, sebenarnya masyarakat di sini sangat bersyukur karena pemakaman Belanda bisa dipakai untuk menjadi pemakaman umum. Karena mengingat lokasi untuk kuburannya agak jauh. Apalagi sekarang misalnya sama kayak kalau sudah di Papua sana, bayangkan kita dari sini, jadi masyarakat sangat bersyukur untuk perubahan dari kuburan Belanda ke kerkop pemakaman umum tapi ini khusus saja untuk keluarga Kelurahan Muda saja. Jadi dia tidak dibuka umum lagi, dia tidak dibuka untuk umum. Ini kuburan khusus untuk Kelurahan Muda. Bapak atas waktu dan kesempatan. Berarti dari kesimpulan wawancara hari ini bahwa pemerintah saja tidak memerhatikan siklus sejarah terkait dengan pemakaman Belanda. Nah, masyarakat sendiri juga tadi sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk meminta izin untuk membangun sebuah pagar untuk membatasi pemakaman ini dari tempat jalan raya umum ini sendiri. Nah, untuk itu, untuk sesi wawancara hari ini sudah selesai. Kepada Bapak RT, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku mahasiswa program studi sejarah Universitas Nusa Tenggara. Terima kasih, Bapak. Kesimpulannya bahwa situs kuburan Belanda merupakan salah satu situs bersejarah yang utuh hingga saat ini. Namun, ketidakterawatan situs tersebut menimbulkan beberapa konflik yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, sudah mengerti kan tentang peninggalan bersejarah yang satu ini? Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!